Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang mana di luar sana banyak sekali yang harus terbujur di rumah sakit karena mereka menjalani pemulihan kesehatan. Patut kita syukuri, la yaraha illal mardha. Jadi kesehatan itu biasanya tidak terlihat kecuali orang-orang yang sakit. Ketika kita sudah sakit, ketika kita sudah sakit baru kita menyadari bahwasanya nikmat sehat itu luar biasa. Kemudian salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mengajarkan kita, yang membawa kita dari zaman kejahiliaan sampai terang benderang saat ini. Alhamdulillah. Termasuk dari pokok landasan dari kebahagiaan seseorang adalah memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah kita menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa melihat orang lain tentang rezeki mereka. Jadi menerima apa yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa melihat orang lain yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Orang yang memiliki sifat qanaah, maka hidupnya akan bahagia, akan tentram. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan dianugerahkan kepadanya kehidupan yang thayyib, yang baik, yang bahagia. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwasanya hayatan thayyibah di sini adalah qanaah, sifat al-qanaah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian dari para tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kemudian dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, kemudian dari Wahab bin Munabbih. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah di sini adalah kehidupan yang baik adalah sifat qanaah, memiliki sifat qanaah. Imam At-Tabrani dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya hayatan thayyibah di sini adalah sifat qanaah. Jadi apabila ada seorang mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, ada orang mukmin yang diberikan juga nikmat yang cukup, mereka memiliki kesepakatan, kesamaan, yaitu memiliki sifat qanaah. Sama-sama menerima apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Yang miskin menerima dengan apa yang Allah anugerahkan, bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si kaya juga bersyukur, menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dua-duanya sama-sama bahagia. Dan jangan dimaknai hayatan thayyibah di sini adalah, atau kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia adalah mereka yang memiliki harta yang banyak. Tidak. Apa kata Rasulullah? Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi bukanlah kekayaan itu terdapat pada banyaknya harta,
Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ya. Banyak orang kaya ya, mengumpulkan hartanya pagi, siang, sore sampai malam untuk menuruti hawa nafsunya, menuruti hawa nafsu dunianya. Seakan-akan dia sedang meminum air laut. Ya, air laut itu asin. Apabila kita semakin kita minum akan semakin haus. Itulah dunia. Ya. Apabila kita berbicara dengan orang-orang kaya, ya, mereka akan menceritakan kepada kita tentang keluh kesahnya, ya, menjalani kehidupan ini, ya, menceritakan tentang perusahaannya yang sedang sulit, keuangannya yang sedang sulit dan lain sebagainya. Seakan-akan dia sengsara, padahal dia orang kaya, ya, karena dia tidak memiliki sifat qanaah. Sebaliknya, apabila kita berkata atau melihat orang miskin, ya, dan dia rumahnya sederhana, bahkan dia ngontrak, ya, memiliki kendaraan yang tidak terlalu bagus, ya, beli juga bekas, ya, seperti itu, ya. Tapi ketika kita menanyakan kepadanya tentang keadaannya, mereka akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ketika kita mendengarkan cerita orang tersebut, ya, orang miskin yang memiliki sifat qanaah tersebut, ya, oh saya kemarin baru mempunyai ini, alhamdulillah saya telah beli ini, alhamdulillah saya bisa ke sana dan sebagainya. Kita yang dengar itu menganggap seakan-akan dia orang yang paling beruntung di dunia ini, padahal dia orang miskin. Ya, seperti itu. Itulah perbedaan orang yang memiliki sifat qanaah dan tidak. Ya, seperti itu. Maka ada, Imam Hasan Al-Basri, ya, mengatakan la narzuqannahu qana'atan yajidu ladzataha fi qalbi. Ya. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh dan diberikan rezeki qanaah, maka dia akan mendapatkan kelezatan qanaah tersebut di dalam hatinya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian, jadi antara orang kaya dan orang miskin, ya, itu apabila memiliki sifat qanaah, mereka akan bahagia, tentram, ya. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila kamu memiliki sifat qanaah, menerima apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, sesungguhnya Anda dan seorang raja itu sama saja, sama-sama bahagia, ya, sama-sama bahagia, sama-sama puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia, seperti itu. Maka dalam hadis Rasul, ya, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang-orang Islam itu, ya. Wa ruziqa kafafan, ya, mereka diberikan rezeki yang cukup, ya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan mereka diberikan qanaah, ya, menerima apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, sungguh beruntung orang muslim itu. Ya, diberikan rezeki yang cukup tapi dia qanaah sehingga merasa puas kehidupannya. Seperti itu. Ya. Jadi apabila kita memiliki sifat qanaah, yang pertama kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya, ketentraman, ya, yang luar biasa. Bersyukur kita memiliki rumah, ya, memiliki keluarga, ya, dan lain sebagainya. Bersyukur walaupun tidak semewah apapun, ya. Kita bukan dilarang untuk mencari harta, tapi yang kita inginkan adalah qanaah, ya. Kita bukan berarti melarang untuk mencari harta, tidak. Akan tetapi kita dianjurkan untuk memiliki sifat qanaah, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia tidak akan hasad, ya, tidak akan hasad dengan pemberian orang lain, ya. Misalkan dengan pemberian Allah kepada orang lain, ya, contohnya misalkan ada yang bercerita kepada kita, si fulan sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah besar dan lain sebagainya. Maka orang yang memiliki sifat qanaah akan mengatakan alhamdulillah, semoga dia menjadi orang yang bersyukur. Orang yang qanaah akan mendoakan bahwasanya mudah-mudahan dia menjadi orang yang bersyukur, sehingga hatinya tidak iri, tidak hasad dan lain sebagainya, yang membuat hatinya itu sempit. Seperti itu, ya. Kemudian tadi yang pertama adalah ketika kita sudah memiliki qanaah, ya. Yang pertama kita beruntung mendapatkan ketentraman, kenikmatan yang hakiki, ya, karena kita merasa puas. Kemudian yang kedua kita tidak hasad, dan yang ketiga adalah kita ridho, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita
Dan kita ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, sehingga kita tidak iri hati. Seperti itu. Ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian ridho juga apa yang diberikan oleh kepada orang lain, seperti itu. Jadi hatinya itu tentram, merasa puas terus, ya seperti itu. Apabila kita melihat teman kita, oh dia punya mobil mewah, padahal dia sudah punya mobil 2 dan sebagainya, kita ingin seperti dia, terus menerus seperti itu, ya maka tidak akan ada klimaksnya untuk masalah dunia, ya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kita mencapai qanaah ini? Nah, supaya kita bisa mencapai sifat qanaah ini, yang pertama adalah syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Seperti ayat yang sudah saya bacakan sebelumnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua adalah supaya kita bisa mencapai sifat qanaah, ya, yaitu senantiasa mengingat, ya, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah itu tidak akan bisa kita hitung, ya. Apabila seluruh penduduk bumi ini kita kumpulkan dalam satu tempat, kemudian mereka menghitung nikmat Allah, mustahil mereka bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin innal insana li rabbih lakanud. Tetapi banyakkan manusia itu terhadap Tuhannya suka berkeluh kesah, ya. Suka berkeluh kesah. Kata Hasan Al-Basri, kanud, ya. Yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Dia hanya mengingat-ingat musibah apa yang dia alaminya, tapi dia melupakan apa yang Allah berikan kepadanya, nikmat-nikmat apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi banyak mengingat musibah tapi lupa dengan nikmat apa yang Allah berikan, ya. Innal insana li rabbih lakanud, ya. Innal insana ladzalumun kafar, ya. Sungguhnya manusia itu sangat-sangat zalim dan juga ingkar terhadap nikmat Allah, ya. Banyak yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa melihat yang di bawah, ya, yang di bawah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian dalam urusan dunia, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Seperti itu. Ya. Jadi apabila kita memiliki rumah, alhamdulillah, masih banyak orang yang kontrak, ya, menyewa rumah. Apabila kita menyewa rumah, ya alhamdulillah, masih banyak orang yang tidak mampu menyewa rumah, ya. Kemudian apabila kita melihat tidak mampu menyewa rumah, ada juga orang di sana yang tidak bisa tinggal di negerinya sendiri, sehingga dia mengungsi di negara lain. Ya. Apabila kita punya motor, alhamdulillah, masih banyak orang yang memiliki sepeda tidak sanggup untuk membeli motor. Jalan kaki, alhamdulillah, ya, karena masih banyak orang-orang yang tidak memiliki kaki dan seterusnya. Jadi kita untuk masalah duniawi, kita dianjurkan untuk senantiasa melihat yang di bawah kita. Akan tetapi, ya, qanaah hanya untuk duniawi. Kalau misalkan untuk ukhrawi, ya, untuk menggapai surga, ya, itu kita tidak boleh qanaah. Tidak boleh qanaah. Maka dalam Al-Qur'an ayatnya wasari'u, bergegaslah. Wasabiqu, ya, atau sabiqu, ya, bersegeralah atau berlomba-lombalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Jadi dalam urusan dunia kita qanaah, dalam urusan akhirat kita berlomba-lomba. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah yakin bahwa dunia ini hanyalah sementara. Ya, bagi seorang mukmin, ya, seorang muslim, ya, apabila sudah melesat pada dirinya, ya, sudah melesat pada dirinya bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, maka dia akan benar menggunakan waktunya di dunia ini dengan sebaik mungkin untuk bekal akhirat nanti. Ya, banyak orang kaya mengumpulkan harta, tapi ketika sudah meninggal, apakah hartanya dibawa? Ya. Apakah hartanya disedekahkan, diinfakkan, dan lain sebagainya? Ya.
Jadi seorang mukmin yang setelah memahami bahwasanya hidup ini hanyalah sementara, maka dia akan hidup dengan qanaah. Ya. Kemudian yang kelima adalah bahwasanya balasan terbesar bagi seorang mukmin adalah di surga nanti. Balasan terbesar bagi seorang mukmin adalah di surga nanti. Allah berikan di dunia sekedarnya. Ya. Dan sekedarnya saja di dunia kita tidak mampu menghitungnya, apalagi nanti di akhirat ya. Diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam adalah kita senantiasa bergaul kepada teman-teman yang memiliki sifat qanaah. Apabila kita berteman dengan teman-teman yang tidak memiliki sifat qanaah, maka mereka akan menceritakan tentang dunianya, tentang dunia si fulan dan si fulan, ya, tentang kemewahan temannya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga apabila kita tidak memiliki sifat qanaah, ya, maka hati kita lemah ketika mendengar seperti itu. Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi senantiasa kita berteman kepada teman yang memiliki sifat qanaah, bukan malah sebaliknya. Ya. Masya Allah, ya. Sungguh beruntung orang-orang Islam ya memiliki sifat qanaah, diberikan rezeki yang cukup, mereka bersyukur, ya, puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.